Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar tajwid ya. Ini belajar tajwid dari ringkasan tajwid buku hijau. Kan ada buku hijau yang sering kita pakai, yang merupakan buku wajib di majelis taklim Nurul Quran di sini. Dan dari buku hijau itu saya buat ringkasan. Nah, ini diringkaskan. Yang ini ada sampai nomor 41 kalau nggak salah ya. Nah, nomor 1 adalah kosar. Kosar. Apa itu kosar? Kosar ialah bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah memiliki baris, sudah berbaris fathah, kasroh, domah, fathah, tain, domah, tain, kasroh, tain, tapi belum ada pemanjangnya. Mana yang kosar? Nah, kalau di sini gampang, saya ambilkan dari Quran warna. Setiap yang warna hitam itu kosar. Mana? Wa ini kosar. Wajah ini kosar. A kosar. Lam juga kosar. Nah baru ini bukan. Ini karena sudah ada patah dengan alif, sudah ada matobi'nya, ini bukan kosar. Pokoknya yang warna hitam ini si kosar. Ja ini karena hitam juga kosar. Kosar itu apa? Bacaan pendek. Yang warna-warna hitam ini bacaan pendek tuh. Wa ja'alna naumakum, ini kosar ya. Jadi apa itu kosar? Bacaan pendek. Huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya. Barisnya ini patah, ada kasrohnya, ada domahnya. Huruf hijaiyah yang sudah berbaris tapi belum ada pemanjangnya, belum ada madnya. Kosar. Yang kedua adalah mad tobi'i. Apa itu mad? Ialah bacaan panjang nomor 1 yang tadi, yang kosor itu, yang sudah ada pemanjangnya. Nah, kalau dia berbaris fathah, nah nomor 1 yang hitam itu waja'al, kan itu bacaan pendek kosor. Nah, kalau sudah ada pemanjangnya, kalau dia berbaris fathah, nih patah panjang karena ada alifnya tuh, waja'alna, baris patah tuh ya, 1 baris patah. Kedua dia kalau berbaris domah, ini domah panjang dengan waw sukun ya, itu dulu ya. Jadi patah dengan alif, ini 1 patah dengan alif. Ada lagi nih kasroh huruf di bawah dipanjangkan dengan ya sukun, ya mati tuh, ya mati. Itu mad tobi'i ya. Jadi ada berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, kemudian berbaris domah dengan waw mati. Ini domah tuh, domah dengan waw mati, domah dengan waw mati tuh mad tobi'i. Jadi mad tobi'i itu 3. Ada yang berbaris fathah dengan alif nih, berbaris ini namanya patah nih, yang ya patah dengan alif, fathah dengan alif. Yang kedua ada yang berbaris kasroh, nih berbaris kasroh ya, nih baris kasroh nih dengan ya mati, ya sukun ya kalau cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah sukunnya nggak ada itu ya. Kemudian yang berbaris domah tuh, ini baris domah dengan waw sukun. Ini sama banyak tuh mad tobi'inya ya, tuh banyak. Berbaris domah dengan waw mati, berbaris patah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati. Itu. Jadi yang nomor 1 itu berubah menjadi bacaan panjang, menjadi mad kalau ada jodohnya. Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif ya, ini alif. Berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Nah, bisa dilihat di buku hijaunya halaman 33. Itu bacaan panjang atau mad tobi'i ya. Jadi kepanjangan dari nomor 1. Nomor 1 kosor, bacaan pendek karena belum ada pemanjangnya. Di sini sudah ada pemanjangnya. Huruf pemanjang itu kan ada 3 ya. Ada alif, ada waw, ada iya. Tuh, kapan jadi panjang? Kalau jodohnya, jodohnya patah dengan alif, jodohnya kasroh dengan ya mati, jodohnya domah dengan waw mati dengan waw sukun.
Tapi ini versi cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah nanti waw sukunnya nggak ada sukunnya, ya sukun nggak ada sukunnya ya. Itu tapi sama aja sih. Kemudian yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu mad panjang arido baris lis sukun yang baru saja menjadi sukun, baru saja dimatikan. Nah, kapan terjadi? Apabila nomor dua itu berarti kan tadi mad tobi'i ditambah satu itu huruf qasar bila dihentikan, bila dimatikan, bila berhenti membacanya. Ialah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf qasar atau qasar yang dihentikan atau dimatikan membacanya. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 sampai 6 harokat, 2 ketukan, 2 sampai 6 ketukan atau 1 sampai dengan ini ada tambahannya 1 sampai 3 alif ya. 3 di sini 1 sampai 3 alif ya. 1 sampai 3 alif. Lihat halaman 38 nomor 3. Mana contohnya di sini? Alkitabu tuh ya. Mana matobi'inya? Ini ta. Kalau matobi'i nomor 2 itu bertemu satu huruf dihentikan, berhenti membacanya. Jadi ini berhenti membacanya tuh. Jadi seakan-akan ada sukun. Tapi sukun ini nggak ada ya dalam tulisan. Ini tidak ada dalam tulisan ini. Ini hanya ada dalam bacaan. Jadi di Quran tulisannya begini, Alkitabu, karena berhenti membacanya, di mana sebelum berhenti sudah ada mad tobi'inya, Alkitabu. Jadi Alkitab itulah mad alid disukun. Atau kitabun, kitabin dihentikan jadi kitab. Oh ternyata sama aja ya tuh, ini dengan ini tuh sama ya. Kitab, cuma ini bedanya ada alif lamnya, yang ini nggak ada. Kenapa? Nanti itu ada hukumnya. Ini kalimat isim ya. Cirinya isim itu ini kemasukan alif lam, ini kemasukan tanwin. Jadi cirinya kalau ada alif lam tidak ada tanwin, nggak ada tanwin nggak ada alif lam gitu ya. Nah, al-ghafuri, ghafuro, al-ghafur sama aja kalau dihentikan. Kalau dihentikan al-ghafur. Jadi kalau dihentikan berarti ini Pak Hari di Quran nggak ada sukun ini, hanya ada dalam bayangan, hanya ada dalam pemikiran, pemahaman. Jadi yang berbaris ini al-ghafuru, al-ghafuri, al-ghafura, jika berhenti membacanya menjadi yang ini, menjadi al-ghafur. Seakan-akan di sini ada sukunnya, seakan-akan ada sukunnya nggak ada. Alimin, alimun. Ini pun sama, kalau dihentikan jadi alim. Ini ada dalam tulisan nggak ada, hanya ada dalam bacaan, hanya ada dalam ingatan kita bahwa alimun itu kalau dihentikan bunyinya menjadi alim. Kenapa ini ada alimin, alimun nggak ada aliman, aliman? Kenapa nggak ada aliman? Karena hukumnya lain lagi ya. Kalau misalnya ini aliman tuh ya. Tuh patahnya 2 ya. Aliman. Nah, ini kalau dihentikan lain lagi ini mah. Walaupun ini sebelumnya ada mad tobi'i, enggak jadi mad arid disukun ini. Ini nanti berubah jadi mad iwad. Apa tuh mad iwad? 2 fathah dibacanya 1. Kapan? Apabila dihentikan jadi alima. Itu lain, nanti ada di hukum mad iwad ya, di bahasan berikutnya. Yang keempat adalah mad wajib muttasil. Jadi ternyata memang harus bisa nomor 1, nomor 2 dulu. Nomor 1 qasar, nomor 2 mad tobi'i. Itu mad wajib muttasil adalah nomor 2. Nomor 2 itu apa? Yang tadi itu loh, mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah. Ialah mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat, satu kata. Berapa panjangnya? 5 harokat atau 2,5 alif ya. Ini jadi 5 harokat, 5 ketukan itu menjadi dibagi 2, jadi 2,5 alif. Lihat halaman 38 nomor 1. Mana contohnya nih? Ja kan ini mad tobi'i ini, asalnya mad tobi'i. Mad tobi'i bertemu hamzah.
Karena mad tabi'i bertemu hamzah satu kata, satu kalimat, satu gabungan, maka hukumnya menjadi mad wajib muttasil. Mad panjang, wajib dibaca panjang, muttasil karena nyambung satu rangkaian loh, satu gabungan gitu ya. Itu muttasil, ittisal, nyambung. Ini sama mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena patah dengan alif. Karena mad tabi'inya bertemu hamzah satu kalimat dan di atasnya ada alisnya tuh. Jadi cirinya ada apa sih? Ada bendera ya, tanda bendera. Kalau saya sih bilang alis. Nah, karena mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, maka jadilah mad wajib muttasil. Begitupun bina ini mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah satu kalimat. Bicaranya tidak bicara dihentikan ya. Dihentikan atau tidak dihentikan tetap aja nanti hukumnya sama. Bina dihentikan sama, ini mad wajib muttasil, tapi ada dua hukum, berarti bisa sama seperti mad ari disukun ya. Bina kalau dihentikan bina ibtigha ini mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat. Ini mad tabi'inya mana? Yang ini mad tabi'inya tuh ya. Patah dengan alif, mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, satu kata. Malaikat ini mad asli atau mad tabi'inya bertemu hamzah satu kalimat. Ini pun mad wajib muttasil. Ulaika nih sama ya, mad asli ketemu hamzah atau mad tabi'i ketemu hamzah satu kalimat, satu kata. Ini pun menjadi mad wajib muttasil. Kemudian yang ini yang mana ini loh? Saro fathah dengan alif ketemu hamzah. Mad tabi'i ketemu hamzah satu rangkaian, satu gabungan, satu kata, satu kalimat. Jadilah mad wajib muttasil. Su ini doma, huruf yang berbaris doma dengan waw sukun ya. Mad tabi'i, karena mad tabi'inya bertemu dengan hamzah, ada alis di atasnya, maka namanya hukumnya menjadi mad wajib muttasil. Si ini huruf berbaris kasrah dengan ya mati, jadi mad tabi'inya bertemu hamzah satu kata, satu kalimat, makalah menjadi mad wajib muttasil. Kemudian ji mad tabi'i. Kenapa ji mad tabi'i? Kasroh, huruf yang berbaris di bawah dengan ya sukun. Mana ya sukunnya? Ini sama seperti cetakan Timur Tengah, nggak dikasih sukun ya, harusnya sukun di situ tuh. Tapi jarang dikasih sukun. Karena mad tabi'i ketemu hamzah satu kata, satu kalimat, maka hukumnya menjadi mad wajib muttasil. Bisa dilihat di halaman 38 nomor 1 buku hijau kita. Yang kelima adalah mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil pisah. Oh panjang boleh pisah, jangan dari tengah dulu. Boleh, jaiz boleh, mad boleh dibaca panjang, munfasil karena pisah. Ternyata nomor 2 juga tuh. Oh kok nomor 2? Ya ini nomor 2 tuh berarti mad tabi'i yang bertemu hamzah di lain kalimat atau di lain kata. Untuk cetakan Timur Tengah, mad tabi'i bertemu alif, di cetakan Indonesia begitu. Berapa panjangnya? 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan, atau 1 sampai 2 setengah alif. Bisa dilihat halaman 38 nomor 2. Mana contohnya nih? Ya ini kan mad tabi'i, mad asli ketemu alif tuh. Kalau cetakan Indonesia ketemu alif sudah. Tapi kalau cetakan Timur Tengah bukan ketemu alif di sini. Di sini di atas alif ini ada hamzahnya, tuh ada hamzahnya. Jadi katakan mad tabi'i atau mad asli ketemu hamzah di lain kata. Ini kan kata pertama nih. Ini kata pertama, ya-nya. Ini kata keduanya, tuh di lain kata. Kalau tadi kan yang nomor 4 satu kata, satu kalimat. Ini di lain kalimat, di lain kata. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya ya, bahasa kita mah kata gitu ya, di lain kata. Nah ada bahasa Arab tuh kalimat. Nah, kalau gitu kalimat bahasa Arab apa? Nanti ada itu jumlah ya, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fiha, nah ini sama, fi-nya mad tabi'i, ya ini mad tabi'i huruf berbaris kasrah dengan ya mati, tapi bukan yang itu, mad tabi'i yang ini. Fathah dengan alif, mad tabi'i itu ketemu alif. Kalau cetakan Indonesia kan ketemu alif sudah selesai. Jadi kalau mad tabi'i ketemu alif, ada alisnya, berarti jadi mad jaiz munfasil. Tapi yang benar itu bukan ketemu alif, karena ini alif ini harusnya ada hamzahnya gitu.
Kalau cetakan Timur Tengah, kalau yang sebenarnya adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Ini kata pertama, ini kata kedua tuh di lain kalimat, di lain kata. Ya. Tapi untuk cetakan Indonesia nggak salah juga, memang begitu. Itu makanya udah salah kaprah karena udah ini mad tabi'i ketemu alif tuh. Di atasnya ada alisnya. Kalau tadi kan mad tabi'i ketemu hamzah. Nih, bedakan ya. Kalau ini ketemu alif mad tabi'i atau mad aslinya ya. Bedakan dengan yang nomor 4 tuh lihat. Kalau nomor 4 mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Ja'a tuh satu kata. Sama'a karena hamzah satu kata, satu kalimat, satu rangkaian. Bina'a satu rangkaian. Sementara kalau di beda rangkaian itu bukan mad wajib muttasil. Kalau di beda rangkaian, di beda kata itu menjadi mad jaiz munfasil. Pari saya mah bingung. Cara-cara gampang nanti ada. Pokoknya mah setiap di sini ada alisnya. Tuh kan ada alisnya. Tuh. Ini berapa panjangnya? 5 ketukan, 5 harokat. Tuh 5 harokat. Bener ya udah. Mad apa? Tuing nggak tahu mad apa. Pokoknya mah panjang. Udah nggak apa-apa. Yang penting bacanya bener. Nah, bedakan dengan yang ini. Yang mana? Ini. Ini kan sama juga tuh. Apa bedanya? Ini memang tadi prosesnya adalah mad tabi'i atau mad asli ketemu alif. Tapi kan ada alisnya sama. Ini panjangnya 2 sampai 5. Sudah aja buat 5, buat samain boleh. Pokoknya setiap ada alis baca panjang, selesai. Iya enggak? Jadi nggak usah susah-susah. Kalau gitu ngapain belajar? Ya belajar mah belajar aja. Kalau masih bingung, pokoknya mah ada alisnya panjang gitu ya. Itu nih mad tabi'i ketemu alif ya, atau hamzah di lain kalimat. Mad tabi'i ketemu alif tuh. Yada abi. Fi ini juga sama, cuman di sini ini ketinggalan alisnya ya. Di sini harusnya ada fi ahsani tuh mad tabi'i ketemu alif ya. Kemudian inna ini mad tabi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Inna a'tayna ini juga sama mad tabi'i ketemu alif. Cetakan Indonesia begini. Jadi kalau memang ngomong mad tabi'i ketemu alif salah nggak salah orang cetakannya ini alif. Padahal ini bukan alif. Ini harusnya nulisnya gini. Alif di atas alif ada hamzahnya. Makanya mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Gitu. Tapi itu tadi kalau tetap bingung, pokoknya mah ada alis panjang aja. Ini juga tuh mad tabi'i ketemu alif yang ini ya. Kalau alif yang pertama ini adalah hamzah waw jama ya, menandakan jumlah banyak. Ku anfusakum. Ini juga sama, bukan alif yang ini, tapi alif yang kedua. Ini mad tabi'i ketemu alif. Qalu amanna. Gitu ya. Jadi mad jaiz munfasil kalau cetakan Indonesia cukup katakan mad tabi'i ketemu alif. Tuh. Kalau cetakan Timur Tengah bukan yang benar sebetulnya bukan mad tabi'i ketemu alif, tapi mad tabi'i ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Bingung juga. Yang penting kan bacanya benar ya, udah ada alisnya. Baca aja panjang 5 ketukan. Ini kan 2 sampai 5. Dibuat sama aja gitu, lima ya, nggak apa-apa. Yang nomor 6 adalah mad lazim musaqqal kalimi. Apa itu mad lazim musaqqal kalimi? Ialah mad tabi'i juga. Jadi memang mad tabi'i ini peranan penting. Mad tabi'i juga berarti nomor 2 bertemu huruf yang bertasdid. Nomor 2 bertemu huruf bertasdid. Berapa panjangnya? 6 harokat ya, atau 6 ketukan atau sama dengan 3 alif. Lihat halaman 40 nomor 6. Mad lazim musaqqal kalimi teh. Walau doanya mad tabi'i ketemu huruf bertasdid, dengan catatan mad tabi'i ketemu tasdid yang ada alisnya ya. Nanti ada juga mad tabi'i ketemu huruf yang bertasdid nggak jadi panjang. Jadi ada mad tabi'i ketemu huruf bertasdid itu menjadi bertambah panjang, asalnya mad tabi'i 1 alif menjadi 3 alif. Ada juga mad tabi'i yang asalnya panjang 1 alif menjadi tidak panjang, menjadi satu ketukan gitu ya. Nah ini yang jadi panjang itu syaratnya harus di sini diantaranya satu gabungan, satu kalimat dan ada alisnya di sini, gitu nandainnya. Walau dolin tuh ya, mad lazim musaqqal kalimi. Mil dai mad tabi'i ketemu huruf bertasdid.
min dabbah. Hajjah matobi ketemu huruf bertasdid. Ini apa namanya? Mad lazim masaqal kalimi. Panjangnya lebih dari tadi. Kalau tadi kan cuma 5 ketukan, ini 6 ketukan. Oh, lupa juga Pak Ari, kumaha ya cepet lupa. Ya udah, dia ada alisnya. Udah ada baca panjang. Selesai. Tapi kalau kita pengen tahu kan boleh. Kita kalau pengen tahu berarti kita pengen ngajarin kepada yang lain. Kenapa sih harus mengajarkan kepada yang lain? Karena saya sering bilang, kalau ada murid saya, telepon saya, Pak Ari, alhamdulillah tajwid buku hijau, ringkasannya saya jadi pinter. Alhamdulillah, saya senang. Tapi cuma sebatas senang aja. Tapi kalau Pak Ari, alhamdulillah ilmu yang dari Pak Ari sudah saya ajarkan. Murid saya ada 3 orang, ada 5 orang, ada 10 orang. Nah itu saya senang. Kenapa? Kalau ibu dan bapak mengajarkan kepada orang lain, katakanlah mengajarkan kepada 5 orang. Berarti ibu dan bapak dapat pahala. Dapat pahala dari 5 orang itu. Nah, bapak dapat pahala, ibu dapat pahala, saya pun dapat. Enak banget ya. Nah itu makanya sangat senang apabila ibu dan bapak bukan hanya pandai untuk sendiri, tapi juga bisa mengajarkan kepada yang lain. Ini yang dikatakan Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kamu bisanya 1 ayat. Biar berkah ilmu kita. Kita umur boleh tiada, besok boleh dipanggil. Kapan boleh dipanggil, tapi kalau ilmu tetap ngalir, masih tetap akan terjaga. Begitu juga, saya nggak punya ilmu sih banyak mungkin. Saya tidak bisa ngajar, tapi saya punya rezeki. Nah dengan rezeki bantu ustadz, bantu para kiai, bantu majelis ta'lim. Nah itu pun sama pahalanya. Jadi bisa dengan ilmunya, bisa dengan hartanya, gitu ya, memberikan keberkahan. Ilmu kalau memang bisa ngajar, ajarkan. Gak bisa ngajar, wah saya punya uang 50.000 atau berapa, belikan Quran, berikan sesuatu, kasih ke masjid, kasih ke taklim, kasih ke orang yang lagi menghafal Quran, pahalanya terus mengalir ya. Yang ketujuh adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Ialah 2 fathah dibaca 1 kalau dihentikan bacaannya, berhenti membacanya. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Mana contohnya? Ini aliman, ini contohnya aliman. Jika berhenti membacanya jadi alima, jadi panjang. Kalau aliman ini nanti tergantung ya hukum tanwin. Tanwin bisa idhar, bisa tetap aliman, bisa ikhfa, bisa idgham, bisa iklab, tergantung setelah tanwin ini bertemu huruf apa. Kalau tidak disambung, dihentikan, maka terjadilah hukum mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Hakiman jika dihentikan hakima. Rohiman jika dihentikan rohima. Tuh nomor 7 ya. Mudah ya ternyata ya belajar tajwid. Ini saya sarikan, saya ambil dari buku hijau. Saya buat ringkasan ini. Cuman kalau dulu ringkasannya nggak ada contohnya karena teknologinya nggak ketemu. Sekarang ketemu. Jadi kalau ibu dan bapak ingin materi ini bisa ya, bisa saya kirim lewat WhatsApp, PDF-nya bisa ini kayak gini ya, enak sekali belajarnya. Mad asli ialah baris berdiri. Sekarang mad asli nomor 8 ialah baris berdiri atau patah tegak adanya selain di huruf alif dan ha domir. Sama dengan mad tobi'i, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Mana? Nah ini mad asli itu. Mihada wa khalaqnakum wa jannatin ahsaynahu. Ini mad asli. Dengan catatan berdirinya selain di alif dan di ha domir. Untuk cetakan Indonesia tulisannya begini. Tapi untuk cetakan Timur Tengah ini enggak gini. Mihada gitu. Khalaqnakum patah ada alifnya. Wajannat patah ada alifnya. Kalau cetakan Timur Tengah agak sedikit harus mikir lagi nanti ya. Ya kita nanti bikin pengajaran tajwidnya pakai cetakan Timur Tengah. Ini pakai cetakan Indonesia ya. Karena saya dari kecil sampai segede ini saya belajarnya pakai cetakan Indonesia. Kenapa? Dulu cetakan Timur Tengah susah dapatnya ya. Itu ini ya mad asli ya. Kemudian yang ke-9 adalah mad badal, ialah baris berdiri
Oh kali berdiri ialah baris berdiri. Oh benar, saya yang bacanya salah, berdiri. Ialah baris berdiri adanya di alif atau di hamzah yang adanya di awal, panjangnya 2 harokat. Kalau di tengah nanti sibhul badal ya, itu ya adanya di awal, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Lihat halaman 39 nomor 4. Mana amanu, nah ini mad badal asalnya amanu. Orang Arab nggak mau baca begitu, ditukerkan lah menjadi mad amanu, huruf matinya jadi amanu. Uktia, susah orang Arab baca begitu, jadi utia. Wal akhiratu, ini ya, ini mad badal adanya di alif. Bi ayati, ini mad badal, ini mad asli tuh ya, ada di halaman 39 nomor 4. Mad badal. Kadang-kadang mad badal saya juga suka keliru. Pokoknya sebetulnya gampang rumusnya ya. Kalau ibu dan bapak masih bingung. Kalau tadi mad badan tadi kan ada bendera, ada alis. Ini ada yang berdiri. Pokoknya panjang aja 1 alif. Berdirinya kayak apa? Kayak alif. Udah aja dibaca panjang 1 alif. Saya kalau untuk mad badal jujur aja kadang-kadang suka ada yang, kalau amanu ini dari dulu contohnya ini. Utia ini suka ada beberapa yang mad badal, kadang-kadang lupa itu mad apa ya, pokoknya panjang aja, sering kali gitu ya untuk mad badal itu, karena ada proses hukumnya, ada proses pembentukan kalimatnya gitu. Aqdamu amanu jadi amanu gitu ya. Yang ke-10 adalah mad lazim mukhafaf kalimi. Mad lazim mukhafaf kalimi ialah mad badal juga yang bertemu huruf mati. Lihat nomor 9 ya. Ini bertemu huruf mati, panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Halaman 41 nomor 7. Ini disebut, lihat nomor 9 ini ada hubungannya dengan mad badal tadi. Kan ini ialah mad badal yang bertemu huruf mati, asalnya aal tuh. Karena mad badal ini ketemu huruf mati menjadi mad lazim mukhafaf kalimi. Ini ada di surat Yunus ayat 51. Cara bacanya bukan aal ana, asalnya ini aal ana dibacanya jadi al ana gitu. Al ana gitu ya. Kemudian yang ke-9 adalah mad farku. Mad farku ialah mad badal. Mad badal juga bertemu dengan huruf bertasdid. Lihat nomor 9 itu maksudnya yang mad badal itu bertemu huruf bertasdid, sama dengan nomor 6. Maksudnya apa? Sama seperti mad lazim musaqqal kalimi itu ya. Ini mad badal ketemu huruf bertasdid. Qul a'adzakaraini, asalnya ini dibacanya menjadi ini. Qul a'adzakaraini. Al-An'am ayat 143. Qul a'allah, asalnya ini dibacanya menjadi Qul a'allahu. Ini surat Yunus ayat 59. Itu adalah mad farku. Banyak mad badan ya. Ada lagi mad tamkin. Mad tamkin ialah 2 iya yang bertemu dalam 1 kalimat atau 1 kata. Iya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid bertemu dengan ya mati. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 1 alif. Ada yang panjangnya juga 2-6 harokat atau sampai 1-3 alif. Lihat halaman nomor 44 nomor 13. Huyitum. Ini kalaupun lupa, ini kan nggak beda dengan mad tabi'i, panjangnya sama, cuman ini namanya mad tamkin. Iya, sama seperti mad tabi'i, cuman bedanya kalau mad tabi'i tidak ada tasdidnya ini, ya. Jadi huruf yang berbaris kasroh, huruf yang bertasdid berbaris kasroh dengan ya mati, sama seperti mad tabi'i dan panjangnya pun sama, beda namanya mad tamkin. Ah lupa, ya udah pokoknya panjang kayak mad tabi'i aja. Ini pun sama tuh, wan nabiyyin, ini berbaris kasroh tuh ya. Berbaris kasroh ketemu ya mati. Ummiyin, ini kalau dicermati kan sama seperti madari disukun. Madari disukun juga panjangnya 2-6 harokat juga. Jadi ini sama seperti madari disukun, kalaupun kita lupa namanya mad tamkin. Eliyin, ini berbaris kasroh dan bertasdid ya, ketemu ya mati. Ini eliyin, huruf berbaris kasroh dengan huruf ya. Huruf berbaris kasroh, huruf ya yang berbaris kasroh bertasdid ketemu ya mati. Ini mirip madari disukun. Pantas panjangnya 2-6 harokat. Hawariyin, tuh ini huruf berbaris kasroh, huruf yang ya mati berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya sukun ya mati.
Ini mad tamkin, ini pun sama. Nasroniyin, huruf yang berbaris kasroh, ya bertasdid berbaris kasroh ketemu ya mati menjadi mad tamkin. Huyitum, mari mirip patobi kan? Huyitum wan nabiyyin. Nah ini mirip pada disukun. Ummiyin mirip pada hari disukun. Iliyin sama mirip pada hari disukun ya. Hawariyin, Nasroniyin. Pak Hari gimana kalau lupa namanya? Pokoknya bacanya benar ya udah enggak apa-apa. Ya, cuman nggak bisa ngajarin kepada yang lain. Ya kan kalau ingin mengajarkan kepada yang lain tidak ada salahnya pegang buku hijau, pegang ringkasan ini mad tamkin ya. Ini dulu ya pelajaran mad badan kita. Ini dari ringkasan yang saya bikin. Jadi dari buku hijau diringkas. Nah ini sampai baru nomor 41 kalau saya ringkasan ini. Ini baru kita bahas sampai nomor 12. Nanti nomor 13, 14 kesananya nanti kita teruskan di bagian kedua. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang berkah, bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Semoga ilmu kita sama seperti lampu lentera yang menerangi jalan kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.